Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update market crypto, bagaimana secara tren untuk market. Kita juga akan lihat beberapa altcoin yang memang bisa dibilang lagi hype gitu ya, yang lagi cukup naik daun juga di dalam beberapa hari ini ya, beberapa hari terakhir. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan, di mana untuk hari ini market ada sedikit kenaikan 1%, tapi ini lebih berdampak untuk altcoin ya. Bitcoin ini kita bisa lihat masih dalam konsolidasi di level 19.800. Jadi ini menarik sekali karena altcoin justru naiknya cukup pesat, beberapa aja sebenarnya, nggak semuanya. Kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir, di sini ada Ravencoin, USDC masih naik, Ethereum Classic yang kemarin sempat kita berikan salah satu altcoin yang lagi breakout gitu, Ethereum Classic ini naik 12%. Near Protocol, Bitcoin Gold ya, Near Protocol kita juga sempat bahas di mana dia ada event juga gitu ya. Jadi mungkin bisa ada kenaikan juga yang bisa teman-teman perhatikan. Bitcoin Gold, Curve, Avalanche, Solana dan lain-lainnya. Ya, untuk 24 jam terakhir di sini rata-rata masih ada beberapa yang mengalami penurunan tapi tidak terlalu signifikan kalau kita perhatikan ya. Secara Fear and Greed Index bagaimana? Fear and Greed kita di Extreme Fear masih sama level 22 ya, sebelumnya 23. Seperti itu. Lalu berita terbaru di market crypto apa? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah Ethereum Merge ya, kembali lagi karena sudah mau menjelang Ethereum Merge, ini berita banyak dampaknya terhadap Ethereum. Apakah Ethereum ini akan pumping dalam beberapa hari sebelum Ethereum Merge ya, karena ini estimate date-nya atau tanggal estimasinya itu di September 13, September 16. Dan memang kalau kita lihat untuk saat ini ada penguatan untuk Ethereum ya. Di sini naik 4%, Ethereum Classic tadi kita bisa lihat naik 13% ya, signifikan. Di sini ya, the final countdown to the Ethereum Merge has officially begun. Dimulai gitu ya. Namanya adalah upgrade, the Bellatrix upgrade on the Ethereum blockchain triggers the beginning of the merge. Dan ini bakal complete mungkin 13 sampai 16 September. Kita lanjut lagi di sini. Jadi di sini akan menunggu untuk TTD-nya ya, bukan tanda tangan, tapi ini adalah terminal total difficulty ya, reach ini 58, 750, 000-nya banyak juga gitu ya. Nah, pada saat ini udah hit TTD-nya atau terminal total difficulty-nya, ini secara teknikalnya ini akan dimulai secara konsensusnya akan berubah ya, yang dari proof of work ya menjadi proof of stake gitu ya. Lalu difficulty levelnya juga akan naik ya. Dan udah nggak bisa di mining lagi, atau ya miners udah nggak bisa mining Ethereum lagi, dan ya semuanya ini akan menjadi proof of stake gitu untuk Ethereum. Jadi ini yang major update untuk Ethereum-nya. Ditambah kita lihat juga Ethereum Classic secara hash rate-nya naik. Hash rate ini berhubungan dengan mining-nya gitu ya. Kalau kita lihat dari sini, Ethereum Classic has emerged as an unlikely winner ya, ahead of Ethereum merge scheduled for later this month. Jadi dia menjadi pemenang. Kenapa pemenang? Artinya dia naiknya cukup signifikan lah gitu ya. The Ethereum Classic hash rate reach over 48.64, jadi naik 48,64 secara terahash-nya. Nah, artinya apa? Artinya nih, teman-teman lihat yang di warna hijau gitu ya. A terahash is a unit that indicates the power of a computer or mining machine. Ya, jadi ini power untuk mining gitu ya. Semakin tinggi hash rate-nya, semakin tinggi hash rate-nya artinya ini semakin bagus. Kenapa? Karena security-nya semakin kuat dan lebih susah untuk dipenetrasi lah, intinya seperti itu gitu ya. Dan more costly to take over the network, jadi lebih aman gitu ya. Dan kita lihat secara hash rate di sini Ethereum Classic untuk sekarang ada sedikit penurunan, tapi ini kita lihat dalam beberapa jam ya, ini cukup stabil di area 48 lah untuk Ethereum Classic hash rate-nya. Seperti itu ya. Nextnya major update dari Binance ya, dimana Binance akan remove USDC ya. USDC ini kan salah satu stablecoin top sebenarnya kalau kita dari sini. Ya, kita lihat dari sini USDC ya, di sini ya nomor 4 gitu ya. Tapi ini Binance akan remove USDC kalau kita dari sini dimulai dari September 29 2022. Kenapa? Mungkin dia mau push adopsi untuk BUSD-nya, itu juga bisa masuk ya, push untuk BUSD-nya. Kita dari sini Binance to auto convert, jadi dia akan auto convert semua USDC, USDP, TUSD to BUSD gitu. Jadi semuanya mungkin akan lebih masuk ke BUSD kecuali USDT lah gitu ya, USDT atau Tether. Apakah ada perubahan? Kalau teman-teman yang menggunakan Binance, sebenarnya nggak ada perubahan sama sekali gitu ya, karena tetap satu USDC adalah $1, satu USDP $1, TUSD juga $1, 2 BUSD ya, satu BUSD juga tetap $1. Jadi sebenarnya secara
ininya secara harganya juga nggak akan terlalu banyak perubahan, tapi intinya adalah BUSD-nya ini mungkin akan semakin kuat juga ya, mungkin akan semakin tinggi karena jumlah adopsi akan semakin besar gitu ya. Ini untuk major update dari Binance. Kita masuk aja ke dalam analisa teknikal untuk saat ini. Kita di Lunce, nanti kita bahas Lunce ya. Kita bahas Bitcoin dulu. Jangan lupa disclaimer on and do your own research ya, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kalau kita lihat untuk saat ini ya, kita bisa lihat sebenarnya Bitcoin nggak terlalu banyak perubahan ya, karena kita kalau delete ini semua, kalau kita lihat ini dia sebenarnya masih sideways ya. Untuk Bitcoin kita bisa dari sini dia masih sideways, tidak terlalu banyak pergerakan. Ini harus diperhatikan untuk Bitcoin. Kalau kita lihat di chart yang ini, kita bisa lihat ini Bitcoin sempat mau mencoba naik gitu ya, mencoba naik ya, ini naik, sempat tes ke level 2180 ya, sempat pump 2180, lalu mengalami penurunan, sempat tes lagi ini beberapa jam yang lalu, tes ke 20.000 dan gak gitu mengalami penguatan. Jadi Bitcoin ya sebenarnya nggak terlalu banyak penguatan. Pertanyaannya adalah kalau misalnya Bitcoin mengalami penguatan, apakah altcoin akan tambah kuat atau tidak gitu ya? Karena kalau kita lihat beberapa altcoin, kenaikannya cukup signifikan walaupun Bitcoinnya relatif sideways. Contoh, kita lihat Ethereum. Ya, kita lihat Ethereum, Bitcoinnya sideways. Tadi teman-teman bisa lihat secara grafiknya. Tapi kita lihat Ethereum. Ini Ethereum dalam beberapa hari terakhir mengalami kenaikan 7%, 6% gitu ya. Ini cukup lumayan ya. Mungkin ini karena adanya update dari The Merge sendiri, Ethereum The Merge gitu ya, dimana dia ada kenaikan. Dan harus hati-hati karena kalau saya rasa dia pumping sebelum merging, ini mungkin ada buy the rumor sell on news juga, efek seperti ini gitu ya. Jadi harus hati-hati. Ethereum ini akan mendekati level resistennya di level 1700-an. Nah, di level ini ya 1700. Jadi agak was-was kalau misalnya Ethereum udah di level ini ya, mungkin teman-teman bisa take profit sedikit gitu ya. Nanti menunggu lagi pada saat dia pullback, karena Ethereum kalau untuk jangka panjang pun saya rasa ini salah satu yang investasi bagus juga ya untuk Ethereum. Itu untuk Ethereum. Nextnya kita bahas saudaranya Ethereum Classic. Ini yang kita bahas ya, Ethereum Classic breakout. Kemarin kita bahas dia masih di level bawah sini kalau saya 34-an. Dan ini dia naik berapa persen nih? Kita dari sini 21% gitu ya, breakoutnya cukup kencang karena mungkin ya ada lagi dorongan, ada momentum dengan berita-berita yang ada dengan The Merge seperti itu. Jadi pemilihan altcoin untuk ditradingkan sebenarnya juga penting juga gitu ya. Maka ini menembus ekspektasi kita ya. Kita sempat bahas kemarin Ethereum Classic beberapa potensi level resistance di level 35,3 ya, sebelumnya di sini. Nextnya di 37,8. Nah, sekarang dia sudah sampai level 41,1 gitu. Jadi udah tinggi lah sebenarnya kalau kita lihat dari sini ya, udah cukup. Kalau untuk teman-teman beli lagi, saya rasa ini akan sedikit beresiko juga gitu ya, karena sebelumnya kita bisa lihat di sini dia ada rejeksi 2 kali sih ya di atas ini. Jadi harus perhatikan kalau misalnya dia mulai naik ke atas ini, mungkin ada potensi untuk rejection. Bahkan kalau kita lihat untuk saat ini, sepertinya ini juga di level resistance ya. Kalau kita lihat seperti ini, ya kita bisa lihat dari sini ya. Kalau kita buat seperti ini kelihatan. Ini sempat dia ada rejection ya. Lalu di sini sempat ada rejection juga, ini 3 kali, 1, 2, 3 gitu ya. Dan di sini sempat menjadi level support juga. Nah, itu bagaimana cara kita melihat apakah ada potensi untuk rejection atau tidak. Jadi mungkin dia ada rejection, tapi kalau secara momentum, kalau seperti ini masih kuat, mungkin dia bisa breakout dan tes ke local high-nya dia sebelumnya di level ini gitu ya. Dan mungkin membentuk seperti triple top 1, 2, 3, baru mengalami penurunan yang akan cukup dalam juga seperti itu ya. Karena secara fundamentalnya saya rasa ini lebih berhubungan dengan The Merge aja. Jadi setelah The Merge ya bisa jadi ini dia mengalami penurunan seperti itu ya. Lebih ke arah untuk trading, bukan untuk invest kalau saya lihat untuk Ethereum Classic seperti itu. Next kita bahas Lunce. Bukan Lunce di sini ya. Hampir sama, kita lihat juga Lunce ini sudah mendekati target kita. Nextnya juga yang sampai kita buat di sini, dia naik. Sekarang sudah berada di overstretch lagi. Ini udah sampai masuk ke level 2,618 ya. Hal-hal seperti ini yang dia udah pumping tinggi, saya nggak terlalu rekomend untuk teman-teman masih buy gitu ya. Apalagi ini udah di atas gitu ya. Mungkin momentumnya masih ada, tapi suatu saat istilahnya bensinnya akan habis ya. Kalau kita seperti di grafik lain,
Kita lihat dari sini ya. Ini dia udah naik kencang ya. Naik, konsolidasi, naik, konsolidasi, naik, konsolidasi. Misalnya dia naik lagi gitu ya, terus konsolidasi. Kalau ternyata dia mulai turun ya. Kalau ternyata dia mulai mengalami penurunan, ini turunannya mungkin akan dropnya akan cukup besar, istilah seperti itu. Dan artinya kalau teman-teman yang beli di atas ini ya bisa jadi nyangkut gitu ya. Kalau kita lihat secara trading, yang ini namanya FOMO gitu ya, karena teman-teman takut ketinggalan ya, karena masih banyak altcoin lain yang sebenarnya yang belum pump gitu ya, yang belum naik. Itu untuk Lunche. Kita lihat Bitcoin dominance, sebenarnya ada sesuatu yang menarik. Nah, ini ya, kita bisa lihat Bitcoin dominance-nya mulai drop down gitu ya. Ini pertama kali ya kita lihat di bull market sebelumnya. Ini Bitcoin dominance yang kita bahas ya, ini kuat gitu ya supportnya. Tapi justru di dalam bear market ini Bitcoin dominance-nya mengalami penurunan yang signifikan gitu. Kita lihat dari sini ke 39%. Karena Bitcoinnya sideways, tapi altcoin naiknya signifikan seperti itu. Ini akan cukup menarik juga yang saya lihat, apakah benar-benar dia akan turun terus atau tidak gitu ya. Kalau bertahan seperti ini, bisa dibilang altcoin justru yang performingnya akan lebih bagus kalau Bitcoin dominance-nya mengalami penurunan seperti ini. Tapi suatu saat saya yakin ini akan reverse gitu ya, akan ada perubahan tren di mana Bitcoin dominance-nya akan kembali mengalami penguatan. Tapi untuk saat ini kita bisa lihat dia mengalami breakdown ya. Tas USDT dominance. USDT dominance masih sama. Kita bisa lihat ini secara time frame daily dia konsolidasi gitu ya, nggak breakdown, nggak breakout juga. Kalau kita lihat dia udah naik dari sini, lebih banyak orang take profit. Kalau dia breakdown berarti artinya orang-orang mulai masukin money flow lagi ke dalam altcoin seperti itu ya. Untuk saat ini dia masih konsolidasi juga sideways, karena orang-orang nggak tahu nih apakah market akan pump dulu sementara atau dia breakdown, karena Bitcoinnya relatif sideways seperti itu ya. Jadi mungkin itu dulu untuk update sementara untuk market crypto. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.